Riset ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Fakultas Rekayasa Industri, salah satu fakultas tertua yang ada di Universitas Telkom. Perkenalkan, saya Tin Fabrianti Kusumasari sebagai perwakilan dekanat yang akan menyampaikan laporan akhir pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom tingkat fakultas. Saat ini Fakultas Rekayasa Industri telah memiliki 3 program studi sarjana, yaitu S1 Teknik Industri, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Logistik, 2 program Magister, S2 Teknik Industri, dan S2 Sistem Informasi. Fakultas Rekayasa Industri didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti laboratorium, open library, sarana olahraga, asrama, auditorium, dan fasilitas lainnya. Berikut ini adalah hasil dari survei dampak program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Agar pelaksanaan survei pada keseluruhan populasi dalam kurun waktu 2 minggu berjalan dengan lancar, Fakultas Rekayasa Industri melakukan beberapa langkah seperti pada gambar berikut. Pertama, sosialisasi ketua dan tim peneliti terkait survei penelitian dampak MBKM yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu kepada seluruh dosen dan tendik, kepada mahasiswa. Yang kedua, pembuatan Google Form sebagai tool untuk memantau pengisian survei secara internal oleh fakultas. Yang ketiga, itu adalah pengisian survei pada laman surveyspadadikti.id oleh responden yang terdiri dari dosen, tendik, dan mahasiswa. Kemudian dilanjutkan upload bukti pelaksanaan survei ke form yang telah dibuat oleh tim peneliti fakultas. Yang keempat, petugas survei akan melakukan monitoring pengisian data survei melalui form upload bukti survei yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kelima, petugas survei dan tenaga pembantu lapangan saling berkoordinasi terkait data responden yang sudah dan belum mengisi survei. Yang keenam, melalui dashboard monitoring upload bukti survei yang telah dibuat oleh tim peneliti dan petugas survei dan tenaga pembantu lapangan melakukan action plan dengan melakukan sosialisasi kembali kepada ketua mahasiswa per kelas dan dosen wali kelas. Sosialisasi survei penelitian dampak MBKM gelombang kedua ini dilakukan dengan target yang pertama, seluruh dosen wali. Hal ini dikarenakan dosen wali mempunyai peran penting dalam persuasi kepada mahasiswa walinya untuk berpartisipasi dalam pengisian survei. Yang kedua, targetnya adalah ketua mahasiswa atau KM, karena ketua kelas ini diyakini mampu membantu mengingatkan teman-teman di kelasnya secara personal. Yang kedelapan, strategi pelaksanaannya adalah melalui WhatsApp dan WhatsApp Group KM serta dosen. Petugas survei dan petugas lapangan mengingatkan secara periodik untuk melakukan pengisian survei dan mempublikasikan nama-nama yang belum melakukan pengisian survei pada laman survey.spada.id sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pukul 21.
Strategi yang kesembilan, setelah laman survei ditutup, proses pengolahan data dimulai untuk kemudian dianalisis apa saja manfaat, dampak, dan kendala dalam pelaksanaan program MBKM. Hasil survei dampak program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Rekayasa Industri Telkom University disajikan dalam grafik dan tabel sebagai berikut. Profil dosen. Yang pertama adalah pengetahuan kebijakan tentang MBKM dosen. Berdasarkan grafik di lingkungan Fakultas Rekayasa Industri, seluruh dosen telah mengetahui kebijakan terkait dengan MBKM. Namun pengetahuan ini masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 16% dosen dengan pengetahuan mengenai program MBKM masih terbatas. Kontribusi dosen dalam kegiatan MBKM. Keterlibatan dosen FRI mayoritas dalam hal pelaksanaan diskusi atau rapat untuk workshop persiapan implementasi MBKM. Sementara komposisi dosen FRI atau Fakultas Rekayasa Industri yang terlibat sebagai tim untuk mempersiapkan MBKM hanya sebanyak 14%. Yang kelima, partisipasi dosen sebagai pembimbing kegiatan. Sebagian besar dosen FRI pernah berpartisipasi sebagai dosen pembimbing lapangan, KKN atau pembimbing magang atau pembimbing kegiatan wirausaha atau pembimbing program pertukaran mahasiswa. Dampak kegiatan MBKM dalam pengembangan skill dosen. Sebagian besar dosen FRI menilai bahwa kegiatan MBKM dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan dosen dengan rentang cukup baik hingga sangat baik. Arahan rekomendasi. Mayoritas dosen FRI akan merekomendasikan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan MBKM untuk mendukung proses pembelajaran. Profil mahasiswa. Yang pertama, pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan MBKM. Berdasarkan grafik di lingkungan FRI, mayoritas mahasiswa telah memahami kebijakan MBKM, namun masih terdapat 9% profil mahasiswa yang belum mengetahui sama sekali mengenai program ini. Jenis program MBKM. Sebagian besar program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa FRI terkait dengan kegiatan magang atau praktik kerja. Persiapan untuk mengikuti program MBKM. Sebagian besar mahasiswa belum mempersiapkan untuk program MBKM. Perlu adanya intervensi dari pihak fakultas untuk dapat mendorong dan membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk terlibat pada program MBKM. 5. Manfaat program MBKM bagi mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa FRI memberikan penilaian positif mengenai manfaat dari MBKM terkait dengan peningkatan kompetensi tambahan berkaitan dengan penyelesaian masalah kompleks dan etika profesi, meningkatkan perspektif pengetahuan di kalangan mahasiswa, serta dapat mengembangkan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterkaitan mahasiswa dalam program MBKM, mayoritas 65% mahasiswa FRI berminat untuk mengikuti program MBKM, namun untuk kedepannya peningkatan minat mahasiswa dalam kegiatan MBKM ini masih perlu didorong dengan mengadakan sosialisasi kegiatan secara intensif pada level fakultas maupun program studi. Berdasarkan grafik, di lingkungan Fakultas Rekayasa Industri, mayoritas tenaga kependidikan telah mengetahui kebijakan MBKM, namun pengetahuan akan kebijakan MBKM ini masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 4% tenaga kependidikan yang belum mengetahui sama sekali kegiatan MBKM. Dampak kegiatan MBKM dalam peningkatan kemampuan tenaga kependidikan. Sebagian besar tenaga kependidikan FRI memberikan respon positif bahwa kegiatan MBKM dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dari rentang cukup baik hingga sangat baik. Keterlibatan tenaga kependidikan dalam kegiatan MBKM.
Sebanyak 42% tenaga kependidikan di FRI terlibat dalam kegiatan MBKM untuk mendukung fungsi administrasi, pengolahan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam kegiatan MBKM. Saya tertarik dengan program ini karena dapat memperluas ilmu sesuai dengan kurikulum industri yang tidak saya dapatkan di program studi, serta dapat menambah relasi dengan orang-orang yang hebat yang ada di industri seperti di Google, Gojek, dan lain-lain. Tujuan saya mengikuti program ini yaitu untuk membantu masyarakat desa tersebut, karena itu kita sebagai mahasiswa, khususnya saya yang emang benar-benar tertarik kepada pengabdian masyarakat, melakukan program PAP2D ini dengan konsep digitalisasi. Ekspektasi saya tuh kita bakalan belajar banyak, bukan cuma dari segi bahasa, tapi juga dari segi budaya. Kita belajar bagaimana kita bisa hidup di negara orang lain dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, dari mulai lifestyle, perbedaan cara belajar. Melalui studi independen ini, saya akan mempelajari mengenai implementasi ERP di IKM atau industri kecil menengah melalui real case gitu. Nah, jadi nanti saya akan lebih siap lagi untuk menghadapi dunia kerja. Mata kuliah yang saya ambil di sana di Universitas Tujuan yaitu Lean Startup Entrepreneurship, di mana di sana kami mempelajari bagaimana sebuah startup itu akan muncul dan go live, yang awalnya dari ide harus divalidasi terlebih dahulu. Di sini tuh saya mendapat kesempatan untuk mempelajari bidang studi lain dari yang beda dari jurusan. Saya yang tadinya belajar teknik industri, tiba-tiba tuh di sini belajar geoscience. Dan di sini tuh ternyata saya tuh mendapat kesempatan untuk ikut penelitian dari dosen yang ada di Fakultas Geoscience-nya itu. Sehingga itu benar-benar membuka wawasan saya terhadap ilmu-ilmu di luar dari program studi saya sendiri. Di kegiatan ini kan tujuannya untuk mengangkat perekonomian masyarakat di Desa Ancol Mekar, yaitu di bidang digitalisasi. Jadi selama ini kegiatan yang sudah dilakukan ada sosialisasi tentang digitalisasi, terus ada pembinaan tentang digitalisasi, tentang keuangan kepada masyarakat desa, kepada perangkat desa, petani-petani di desanya. Biasanya kami tuh melakukan mentoring dan juga interview dengan klien. Nah, jadi pertama kita cari tahu dulu kira-kira klien ini kebutuhannya apa saja untuk implementasi ERP. Nah, kliennya ini juga kami cari sendiri kepada IKM yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Benefit yang saya dapatkan mengikuti program ini yaitu yang pertama mendapat banyak relasi dari berbagai macam kalangan di masyarakat dan juga mahasiswa, belajar memecahkan masalah secara kompleks dan juga membuat jadwal-jadwal yang sistematis agar suatu tujuan yang kita ingin capai dapat tercapai. Untuk manfaat yang saya rasakan, sebelumnya di kuliah mungkin saya nggak merasakan ya implementasi ERP dari nol itu seperti apa. Nah, di sini saya jadi mengetahui bagaimana sih implementasi ERP dari nol, dari benar-benar belum ada sistem sama sekali, kemudian identifikasi kebutuhan dari perusahaannya itu, sampai akhirnya sistem bisa diimplementasikan atau digunakan oleh perusahaan tersebut. Banyak kenalan dari univ lain, dapat banyak kenalan dari orang-orang hebat yang ada di industri. Di Bangkit ini dibukakan opportunity untuk intern atau kerja full time di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Gojek, dan lain-lain. Untuk pesannya sendiri, jangan takut untuk mencoba dan mendaftar, karena benefit di Bangkit ini sangat banyak. Seperti di Bangkit juga dibukakan opportunity untuk pengembangan karir, sehingga kita bisa lebih siap untuk di dalam dunia kerja. Pesan saya untuk yang mau join program MBKM ini, terutama yang mau join ISMA ya, jangan takut untuk mencoba, jangan berkecil hati duluan, yakin aja sama diri sendiri, dan tetap semangat. Kebetulan anak wali saya gitu ya, ada beberapa yang mengikuti program MBKM magang industri juga di beberapa perusahaan telco, ada yang di Telkom, ada yang di Telkomsel. Banyak sekali benefit. Yang pertama adalah kita bisa memperkenalkan mahasiswa yang bisa dikatakan sebentar lagi akan
lulus dari kampus ini untuk mengenal lebih cepat. Artinya mereka terjun ke dalam industri lebih dulu, walaupun programnya namanya program magang, dan dalam kurun waktu yang cukup ikuti program ini, gali, raih, dapatkan, serap informasinya, serap ilmunya, mumpung teman-teman punya kesempatan. Ya, artinya gini, teman-teman turun ke industri sebelum teman-teman benar-benar turun ke industri nanti setelah lulus, bisa belajar banyak di sana. Raih kesempatan ini sehingga teman-teman bisa belajar langsung dari ahlinya, ya ahli di industrinya, langsung dari lingkungannya, sehingga nanti begitu saat teman-teman lulus, teman-teman sudah punya stempel siap terjun ke industri. Demikianlah penyajian mengenai laporan survei dan kegiatan dampak program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom yang dirasakan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik. Saya, Tin Fabrianti Kusumasari, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.